Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nailah Tiasatin dengan nomor induk mahasiswa 20463740TP 13018. Prodi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mereview salah satu jurnal mineral. Oke, sebentar. Jurnal yang akan saya review yaitu The Effect of Taking Condition on Protein Digestibility, Mineral, and Oxalate Content of Wet Bed. Hal yang akan saya bahas mulai dari introduction, material, and methods, result, and discussion, lalu ada conclusion. Introduction. Roti sangat digemari di seluruh dunia serta mengandung karbohidrat, protein, fat, vitamin, dan mineral. Variasi roti kemudian bermunculan untuk meningkatkan aspek gizinya. Ada variasi akan berpengaruh pada kandungan komponen antioksidan dalam tepung, memodifikasi bioavailabilitas yang lebih aktif, dan berpengaruh pada karakteristik gizi dan kualitas roti olahan. Kualitas protein dikaitkan dengan pencernaannya dan analisis dari kapasitas penyerapan usus. Selanjutnya, resistensi protein terhadap pencernaan dapat dikaitkan dengan kemampuannya untuk bertindak sebagai alergen. Proses makanan dapat mempengaruhi predisposisi pencernaan protein yang menyebabkan denaturasi serta memodifikasinya sebagai hasil interaksi dengan komponen lain yang membentuk produk. Pencernaan protein roti yang setelah dipanggang diketahui meningkat secara signifikan. Material yang kita butuhkan untuk produksi roti, kita butuh tepung terigu 1200 gram, garam 12 gram, baking improver 12 gram, magi segar 60 gram, dan air 696 gram. Untuk reagen kimia, ada fosfat buffer natrium fosfat, natrium hidroksida, asam klorida, asam trinitrobensin sulfonik 0,1%, pankreatin, asam sulfat, dan kalium permanganat. Sedangkan metode yang kita lakukan, yang pertama ada produksi roti. Tepung terigu, garam, baking improver, ragi segar, dan air ditimbang lalu dicampur di dalam blender viral. Supaya adonan relaksasi, adonan ditutupi dengan film plastik selama 10 menit. Adonan kemudian dipisahkan menjadi beberapa bagian dengan masing-masing bagian seberat 100 gram. Diamkan lagi adonan selama 15 menit. Lalu setiap bagian dimodelkan dan ditempatkan di ruang fermentasi dengan suhu 35 derajat Celcius dengan kelembapan 85% sampai volume awalnya meningkat 2,5%. Kemudian, roti yang dipanggang di oven dengan 3 suhu pemanggangan dan 4 waktu pemanggangan dievaluasi. Berikut merupakan rencana evaluasi percobaan roti dari kondisi baking yang berbeda tanpa atau adanya uap pada awal proses baking dan gambar masing-masing rata setelah proses baking. Parameter warna. Parameter warna lightness LED dievaluasi dengan skala CIE-LED menggunakan colorimeter yang dikalibrasi dengan standar putih dan hitam. Setiap pengujian dilakukan untuk kembang roti dan cat roti dalam rangka 3 dengan 3 ulangan untuk setiap kondisi baking. Pengujian menggunakan nilai rata-rata parameter warna LED dan keras dan nilai referensi roti unbaked, perubahan warna total krem dan keras selama pemanggangan. Berikut merupakan evolusi perubahan warna total krem dan keras roti yang dipanggang pada setiap kondisi pemanggangan yang berbeda dan dengan adanya uap atau tanpa uap. Ekspresi oksalat. Standarisasi kalium permanganat dengan 0,1 gram kalium oksalat diencerkan dalam 15 ml asam sulfat perbandingan 1:8 dan 60 ml air ultra pure. Titrasi dilakukan dengan larutan kalium permanganat 0,1 N di bawah setengah detik sekitar 30 detik pada 90 derajat Celcius sampai diamati warna merah muda. Sebanyak 75 ml larutan asam sulfat 3 molar ditambahkan ke 1 gram sampel, yang mana sampel itu merupakan roti frozen dan pastry rice yang sudah dianjurkan lebih ayak pada Mei 28. Larutan tetap diaduk selama 1 jam lalu disaring dan diambil 25 ml ekstraknya. Larutan kalium permanganat 0,1 N dititrasi ke ekstrak sambil diaduk dan dipanaskan sampai warna merah muda selama 12 detik. Kandungan oksalat dalam sampel dihitung sesuai dengan kandungan permanganat yang diperoleh dalam standarisasi 0,1 gram oksalat dan hasilnya dinyatakan dalam miligram per ekstrak 100 gram. Setiap pengujian dilakukan di rangkap 3. Kandungan mineral, sulfur, fosfor, dan boron ditentukan dengan metode colorimetric spectrophotometer. Kalium dilakukan dengan photometric flame. Kalsium, magnesium, tembaga, besi, dan mangan dilakukan dengan spektrofotometri penyerapan atom. Pencernaan protein rata-rata. Sebanyak 0,3 gram sampel roti frozen dan pastry rice dianjurkan lebih ayak pada Mei 28.
Pencernaan roti dilakukan dengan 5 ml larutan pankreas atau ISP yang diaduk 80 rpm selama 1 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Sampel 0,3 gram tadi diaduk 80 rpm juga selama 10 menit pada 4 derajat Celcius dengan 5 ml larutan penyangga garam pada pH 7,4 untuk digunakan sebagai waktu 0. Kedua sampel disentrifugasi selama 10 menit pada 4 derajat Celcius untuk mendapatkan sepernapan yang setelah didapat kandungan amino bebas dapat ditentukan. Kemudian tambahkan 0,5 ml larutan asam trinitrobenzen sulfonik 0,1% dan 0,975 ml penyangga natrium fosfat ke 0,025 ml setiap sampel. Larutan didiamkan selama 1 jam pada suhu 50 derajat. Kemudian tambahkan 4 ml asam klorida 0,1 molar agar reaksi terganggu dan dinginkan selama 30 menit pada suhu sama sebelum membaca absorbansi. Analisis statistik dilakukan dengan perangkat lunak SAS menggunakan tes jantan untuk memverifikasi perbedaan antara rata-rata. Lalu ada result and discussion. Pertama, parameter warna. Pada kram tidak terlihat adanya perubahan warna signifikan, sedangkan pada keras semakin tinggi suhu waktu yang digunakan, semakin tinggi variasi warna permukaan. Hal ini menunjukkan pentingnya higher browning ketika digunakan tim introduction pada awal baking. Perkembangan warna pada proses baking terjadi dari proses kompleks reaksi biokimia dan senyawa berwarna yang dihasilkan oleh reaksi Maillard. Tepatnya suhu meningkat melebihi 100 derajat Celcius membuat kandungan lokal water menurun yang mendukung terjadinya reaksi Maillard sehingga produk warna meningkat. Sedangkan pada kram suhu tidak mencapai 100 derajat Celcius sehingga kadar air otomatis konstan dan tidak mendukungnya produk warna untuk meningkat. Oksalat. Oksalat termasuk antinutrien karena dapat mengurangi bioavailabilitas gizi dan zinc serta mineral lainnya. Berikut merupakan evolusi kandungan oksalat roti yang dipanggang pada setiap kondisi yang berbeda. Semakin lama waktu baking, semakin rendah kandungan oksalat dalam roti, tidak terpengaruh dari adanya steam introduction atau tidak. Semakin tinggi suhu baking, semakin rendah kandungan oksalat dalam roti, yang tampak jelas ketika roti dipanggang tanpa steam introduction. Baking pada suhu yang lebih tinggi, yaitu 220 derajat Celcius, diduga membuat oksalat pada sampel melewati titik penguapan, yaitu 189 sampai 191 derajat Celcius. Oleh karena itu, semakin tinggi suhu dan semakin lama waktu pemanggangan, maka semakin tinggi paparan oksalat ke titik volatilisasi hingga semakin rendah konsentrasi oksalat dalam roti. Kandungan mineral. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa mineral terbagi menjadi mineral makro dan mineral mikro. Tabel 1 berikut menyajikan komposisi mineral makro dan mikro diukur dalam roti yang dipanggang dalam setiap kondisi yang berbeda. Dari tabel diketahui bahwa pada mineral makro, nilai nitrogen berkisar dari 1750 hingga 2072,5 mg per 100 gramnya. Fosfor nilai berkisar dari 115 hingga 170 mg per 100 gramnya. Kalium nilai berkisar dari 245 hingga 540 mg per 100 gramnya. Kalsium berkisar dari 255 hingga 587,5 mg per 100 gramnya. Magnesium berkisar dari 50 hingga 120 mg per 100 gramnya. Sulfur berkisar dari 65 hingga 165 mg per 100 gramnya. Sedangkan pada mineral mikro, diketahui tembaga nilainya berkisar dari 0,2 hingga 0,6 mg per 100 gramnya, besi berkisar dari 3,7 hingga 4,6 mg per 100 gramnya, mangan berkisar dari 3,2 hingga 4,9 mg per 100 gramnya, zinc berkisar dari 2,3 hingga 5,6 mg per 100 gramnya. Lalu pada mineral makro, semakin tinggi suhu baking, maka semakin rendah kandungan mineral makronya. Sementara itu, semakin lama waktu baking, semakin rendah pula mineral makronya. Ada atau tidaknya steam introduction tidak terlalu berpengaruh pada kandungan mineral makro. Kemudian, penggunaan kondisi drastis, yaitu pada 220 derajat Celcius selama 20 menit, akan menurunkan kandungan oksalat sehingga mendukung mineral makro, terutama untuk kalium, kalsium, dan magnesium. Sedangkan untuk mineral mikro, suhu dan lama waktu yang dipakai untuk baking tidak terlalu berpengaruh pada kadar mineral. Begitu pula ada atau tidaknya steam introduction juga tidak terlalu berpengaruh. Asam citrate juga termasuk ke dalam antinutrien karena dapat mempengaruhi bioaksesibilitas besi, zinc, kalsium, dan magnesium. Pada penelitian lain, kecurangan kalsium dan magnesium pada adonan gandum utuh terbukti meningkat dengan fermentasi yang berkepanjangan.
Hal ini karena produksi asam laktat yang semakin besar akan menurunkan konsentrasi zat. Pada tepung terigu, pH 4,5 optimum untuk aktivitas fitase, yaitu enzim yang menghidrolisis zat, dan suhu optimumnya 55 derajat Celcius. Dapat diduga selama baking roti terjadi degradasi asam zat karena tercapainya suhu optimal untuk aktivasi fitase. Penggunaan suhu roti yang lebih rendah memungkinkan adonan roti untuk lebih lama bertahan pada suhu optimal aktivitas fitase yang akan mengurangi konsentrasi zat dan akan meningkatkan beberapa konsentrasi mineral makro. Kesamaan protein rata-rata dari roti dalam setiap kondisi pemanggangan seperti yang ada di gambar berkisar antara 63,49% dan 133,50%. Roti memiliki keterangan lebih tinggi bersama dengan roti unbaked. Oleh karena itu, proses memanggang terbukti meningkatkan keterangan protein roti. Digestibility factor ini juga meningkat ketika roti diletakkan ke perlakuan panas sampai mencapai kerusakan sehingga jumlahnya mulai menurun. Ingat proteolisis dan struktur fisikokimia protein digestion juga dipengaruhi oleh tingkat pemanasan. Selain itu, adanya asin pada awal proses baking berpengaruh juga pada digestibility protein. Kondisi pemanggangan yang memaksimalkan keterangan protein akan menghindari kasus protein yang tidak terkena dengan kemungkinan sifat homogen imunogenik. Hal ini dapat dicapai dengan mengendalikan suhu dalam baking dan mengatur ada atau tidaknya heat reduction. Lebih tepatnya yang disarankan yaitu penggunaan oil fire pada awal baking, suhunya kurang dari 220 derajat Celcius dan lama waktunya kurang dari 15 menit. Kemudian ada prinsipal komponen analisis atau PCA. PCA dilakukan untuk memvisualisasikan persamaan dari perbedaan komposisi antara sampel, mengurangi data multidimensi, dan mengurangi penjelasan mengenai variasi yang diamati. Mineral nikel dan variasi warna saham roti tidak ada pertimbangan analisis setelah hasil tetap sama walaupun diterapkan dalam kondisi pemanggangan yang berbeda. 3 kelompok PCA yang dilakukan yaitu A. Pemanggangan dengan OP awal, B. Pemanggangan tanpa uap, dan terakhir C. Mempertimbangkan keduanya. Pada gambar A1, B1, dan C1 terlihat adanya korelasi yang sangat signifikan antara proses pemanggangan dengan sifat roti yang dianalisis. Pada gambar A2, B2, dan C2 terlihat jarak antara sebagian besar mineral makro dan kandungan oksalat dekat. Semakin dekat jarak yang ada, semakin tinggi korelasi positifnya. Hal ini menegaskan bahwa kandungan oksalat dapat mengurangi kandungan mineral dalam roti. Dari gambar A2, B2, dan C2 juga terlihat digestibility protein dan perubahan warna total memiliki korelasi yang relatif jauh karena sumbu berlawanan untuk semua PCA. Hal ini menunjukkan bahwa variabel yang dievaluasi dalam penelitian ini mungkin tidak terpengaruh oleh produk kreasi Maillard. Di gambar A3, B3, dan C3 diamati bahwa meskipun sebagian besar roti dengan penggunaan wafer letak di kuadran 3 dan 4 dengan pengecualian kondisi ekstrim yaitu 160 derajat selama 9 menit dan 220 derajat Celcius selama 20 menit dapat terdefinisi dengan baik sesuai dengan skor positif PCA2. Hasil PCA membuktikan bahwa kondisi pemanggangan yang berbeda akan memiliki hasil yang berbeda pula. Selain itu, roti dengan kandungan oksalat yang lebih tinggi terletak di wilayah PCA2 positif yang menegaskan bahwa tingkat makronutrien memainkan peran penting dalam aspek gizi dari roti panggang. Oke, terakhir conclusion. Dapat disimpulkan pemanggangan roti dapat menjawab permintaan konsumen terhadap makanan yang memiliki nilai gizi lebih baik. Selain itu, pemanggangan roti juga meningkatkan aspek warna menjadi lebih baik, jadi menarik. Aspek warna tidak berkorelasi dengan menurunnya digestibility protein, kandungan oksalat atau mineral. Oleh karena itu, produk kreasi Maillard tidak terkait dengan menurunnya aspek nutrisi. Secara keseluruhan, pemanggangan dapat mengurangi adanya antinutrien alami dan meningkatkan biodiversitas protein dan mineral. Kemudian pengurangan komponen antinutrien dengan mengendalikan proses pemanggangan dapat menjadi strategi utama untuk meningkatkan kualitas gizi produk roti menggunakan tepung lainnya. Oke. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.